Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel saya Ardi Official. Terima kasih yang selama yang sudah subscribe, like-nya, share dan komennya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua nikmat rezeki yang banyak, nikmat rezeki yang berkah, nikmat Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah bertemu lagi di channel saya ini. Insyaallah kita akan melanjuti pelajaran kita yang kemarin, yang sudah lama saya tidak upload video ini karena banyak urusannya Mas ya. Oke, insyaallah hari ini kita akan melanjuti pelajaran kita masih dalam cabang mad far'i insyaallah. Tapi sebelum itu bisa dilihat di playlist ini, saya buatkan khusus di playlist karena di YouTube saya ini banyak sekali kategorinya ya. Jadi saya khususkan atau buatkan playlist untuk khusus belajar tajwid dan tahsin. Nah, bisa lihat di sini ya. Oke, jangan lupa ditonton ya. Kemudian saya juga sudah buatkan juga YouTube khusus untuk belajar tajwid dan tahsin ya. Jadi saya sudah buatkan juga khusus untuk belajar tajwid dan tahsin. Namanya tuh Ngaji Bosku ya. Bisa di subscribe, like-nya, share, komennya Bosku ya. Oke, alhamdulillah. Kali ini kita akan langsung belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini Allah menggerakkan hati kita untuk sama-sama belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Oke, alhamdulillah kali ini kita akan belajar mad lin atau mad lain ya, biasa disebut dengan mad lin ya, sama saja. Oke, sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu kita bahas secara detail dulu ya. Seperti biasa, secara bahasa mad itu artinya panjang ya. Secara bahasa mad itu artinya panjang. Kemudian lin atau lain itu artinya lunak atau lemas ya, atau lembut boleh juga ya. Kemudian kaidah lin itu ataupun kapan terjadinya lin itu ya, apabila ada waw sukun, perhatikan ya. Apabila ada waw sukun atau mad tabi'i, ya boleh juga mad tabi'i, waw sukun atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah atau berharokat di atas, maka dia sudah menjadi huruf lin. Nah, itu huruf lin ada dua ciri-cirinya, waw sukun dan ya sukun. Kemudian sebelumnya itu berharokat fathah. Nah, itu ciri-cirinya mad, huruf mad lain. Kemudian kapan dipanjangkan atau mad jadi mad lain? Ketika bertemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena wakaf. Jadi kalau dia diwakafkan maka dia panjang, maka dia jadi mad lain ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Kemudian cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu dilunakkan atau dilembutkan, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Jadi kita pilih saja mau 2 harokat, mau 4 harokat, mau 6 harokat ya. Kemudian langsung saja kita contoh. Bisa lihat contoh di atas. Langsung saja kita lihat contohnya. Kita perhatikan dulu hurufnya, kaidah linnya. Di mana huruf linnya gitu loh. Ya. Di situ ada waw sukun, perhatikan di situ ada waw sukun, sebelumnya berharokat fathah, maka dia sudah masuk kaidah lin ataupun huruf lin ya, sudah menjadi huruf lin ya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya boleh 2, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi ketika huruf yang sesudahnya itu atau huruf jaya sesudahnya itu diwakafkan. Tapi kalau tidak diwakafkan maka dia tidak boleh panjang. Jadi lembutkan saja dan dilunakkan saja. Contoh kalau yang tidak dipanjangkan ya, kita tidak wakafkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Khaufun. Nah, kalau tidak diwakafkan baca santai saja, khaufun, dilembutkan saja, khaufun, seperti itu. Tapi kalau kita mau wasalkan, mau wakafkan hurufnya itu atau dimatikan, disukunkan huruf selanjutnya, maka harus dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Contohnya khauf. Nah, itu kalau diwakafkan. Tapi kalau diwasalkan tidak boleh panjang, khaufun saja ya. Kalau diwakafkan sekali lagi maka dipanjang, khauf, boleh panjang ya. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada ya sukun. Ya sukun sebelumnya itu berharokat fathah, maka dia sudah masuk ataupun menjadi kaidah lin ya, jadi huruf lin ya. Kapan dia dipanjangkan atau menjadi mad lain? Ketika huruf sebelahnya itu huruf jaya itu diwakafkan ya.
maka dia menjadi mad lain. Tapi kalau tidak wakaf, maka tidak boleh panjang, harus dilembutkan saja ya, dilembutkan saja seperti biasa membaca, dilembutkan dan dilunakkan. Contoh Quraisyin, Quraisyin, nah, seperti itu ya, tidak boleh panjang, kecuali kalau kita diwakafkan di shinnya itu ya, kalau kita wakafkan Quraisynya harus dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy, Quraisy ya. Tidak boleh pendek ya. Paham ya? Oke, kita contoh langsung saja kita yang panjang ya. Biasanya di surah Quraisy ya, kita ambil saja dari ayat 1. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat ya, di situ ada Quraisy diwakafkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Boleh panjang, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kapan dia pendek? Ketika kita wasalkan bacaan itu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Seperti itu ya. Jadi kalau diwasolkan maka dia tidak boleh panjang. Dia menjadi huruf lain saja, dilembutkan dan dilunakkan. Paham ya? Jadi kalau diwakafkan, maka yang Quraisy tadi itu maka dia harus panjang 4 sampai 6 harokat bacaannya ya bosku ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan mudah dimengerti. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, like-nya, share, komennya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, masih sama-sama kita baca kafatul majelis. Semoga majelis ilmu ini ataupun pelajaran ini bisa memberikan kita manfaat di dunia dan akhirat insyaallah, memperbaiki bacaan kita dan buat kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like-nya, share dan komennya. Jangan lupa di share ke teman-teman kita yang baru belajar Al-Quran dan belajar tajwid insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.